Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia. Sholawat beriringkan salam, marilah selalu kita hadiahkan, kita curahkan sebagai bentuk rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, para setia subscriber IBS TV dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini kami dari tim IBS TV dan tim PSB ya, penerimaan santri baru, akan menjelaskan bagaimana tutorial ya, cara ataupun tahapan mendaftar online ya untuk calon santri baru ya, dari mulai mengisi data pendaftaran, kemudian cara mengupload data, mengisi data dan sebagainya. Baiklah, sekarang menunjukkan jam 0.47 ya, bentar lagi jam 1 malam ya. Baik, kita mulai saja. Untuk pertama kali seperti biasa ya, para subscriber yang dirahmati Allah, yang pertama kali adalah yaitu membuka browser ya, web browsernya ya, ada macam-macam, ada Google Chrome, ada Mozilla Firefox, apalagi kemudian ada Opera Mini dan lain sebagainya ya. Pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan Mozilla Firefox ya. Baik, kita buka. Baik, ada beberapa cara yang bisa para subscriber lakukan ya. Bisa melalui website IBS utama atau langsung masuk ke website PSB ya. Sebagai contoh, kita melakukan atau melalui website IBS utama ya. Kita ketikkan Google dulu. Baik, kemudian ketikkan IBS Riau ya. Maka langsung keluar ya website IBS utama, yaitu ibs.sch.id ya. Langsung klik saja. Maka langsung akan ditampilkan tampilan utama website resmi atau website utama dari Al Ihsan Boarding School Riau ya. Soleh, peduli dan memimpin. Baik. Setelah itu yang harus para subscriber ya yang budiman lakukan itu adalah mengklik info PPDB ya. Di sini ada di sebelah kanan atas ya. Langsung saja klik. Ya. Maka langsung diarahkan kepada menu PSB ya, atau PPDB ya, yang dimana pada tahun ini pendaftaran sudah dibuka mulai sejak 1 Oktober kemarin sampai 31 Desember 2020 ya. Ada dua pilihan. Yang pertama adalah SMPIT ya, Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu. Yang kedua adalah MA ya, Madrasah Aliyah ya, IBS. Kemudian pilih salah satu yang akan dituju ya. Contohnya kita menggunakan MA IBS ya. Maka klik daftar ya, seperti itu. Ya, maka akan langsung diarahkan ke website PSB ya, website penerimaan santri baru. Dan untuk sedikit tambahan, di IBS Riau itu ada 3 pilihan jenjang. Yang pertama adalah SMP Tahfiz ya. Ini khusus untuk menghafal 30 juz dan kampusnya berada di Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru ya, dekat dengan kantor wali kota yang baru juga. Kemudian ada SMPIT reguler ya, yang dimana kampusnya ada di Kubang Raya ya, yang dimana di sini santrinya belajar umum dan juga belajar agama, dan juga hafalannya itu target 10 juz minimal ya, seperti itu. Kemudian ada Madrasah Aliyah. Baik, ini sudah masuk ke tampilan website PSB Riau ya, penerimaan santri baru ya. Sebelum
melakukan lebih lanjut ya, perlu dibaca terlebih dahulu ya, agar lebih paham ketika nanti mengisi ya, agar tidak ada terjadi kesalahan input data dan lain sebagainya ya. Baik, diharapkan untuk membaca informasi ya, menu informasi itu ada di bawah menu home ya. Klik menu informasi, maka akan diarahkan kepada menu informasi yang dimana ada beberapa menu atau poin. Yang pertama adalah cara mendaftar dan jalur pendaftaran ya. Yang kedua adalah dokumen-dokumen yang perlu diupload ya. Kemudian ada informasi pembayaran. Yang terakhir adalah tentang pengumuman tentang jadwal tes atau ujiannya dan daftar ulang. Baik. Yang pertama kita pilih yaitu cara mendaftar dan jalur pendaftaran terlebih dahulu. Baik. Ya, untuk melakukan pendaftaran ya, yang pertama Anda bisa melakukan yaitu adalah membuat akun terlebih dahulu di menu daftar ya, atau buat akun ya. Di sini ya. Kemudian yang pertama adalah mengisi username-nya ya. Username itu mungkin bisa nama atau apa itu ya. Kalau di sini wajib dikombinasikan dengan angka ya. Contoh Rofik 29 ya, seperti itu ya. Dan untuk memudahkan ya, agar tidak lupa, maka saya sarankan untuk username dan password itu disamakan ya, seperti itu. Baik, selanjutnya setelah melakukan pendaftaran ya, maka login ya, untuk melengkapi data-data persyaratan ya, dan untuk mengetahui berapa jumlah yang harus dibayar, seperti itu ya. Kemudian ada jalur pendaftaran, itu ada dua. Yang pertama adalah jalur reguler dan yang kedua adalah jalur prestasi ya. Ini free uang pendaftaran ya. Yang pertama ada prestasi akademik ya. Apa prestasi akademik itu? Itu adalah juara 1 ya kelas selama 2 tahun berturut-turut ya. Ini bisa dibuktikan nanti dengan rapor ya, atau dengan surat keterangan dari pihak sekolah ya. Dan tidak boleh menganggur 2 tahun. Dalam artian berarti lulus tahun 2020, 2021 ya. Berarti yang lulusan tahun 2019, 2018 itu tidak bisa ya. Seperti itu. Kemudian ada prestasi non akademik. Yang pertama ada hafal 5 juz Al-Qur'an, harus mutqin ya. Mungkin nanti ada sertifikat ya, apabila Ananda itu belajar atau menghafalnya di sebuah lembaga atau institusi ya, ataupun ada surat keterangan ya, seperti itu. Dan nantinya akan diuji, dites oleh panitia ya, tentang hafalannya ini. Kemudian yang kedua, juara 3 besar bidang Al-Qur'an ya, atau MTQ, minimal tingkat provinsi. Sebagai contoh mungkin juara di bidang Syahril Quran ya, juara 1, juara 3 maupun juara 2 maupun juara 3 ya. Ini 3 besar ya, seperti itu. Kemudian ada jenis tesnya. Untuk jalur reguler, yang pertama ada tes Al-Qur'an ya. Nanti di tesnya itu pertama adalah makhrajul hurufnya, tajwidnya, tahsinnya dan lain sebagainya. Kemudian ada tes tertulis ya, tentang wawasan keagamaan ya, tentang bahasa Arab dan lain sebagainya. Kemudian ada tes ibadah ya, bagaimana syarat-syarat, kemudian gerakan sholat, seperti itu. Kemudian ada interview ya, anak dan kedua orang tua, seperti itu, dengan panitia. Kemudian yang jalur prestasi itu ada tes Al-Qur'an sama seperti jalur reguler, itu ada tajwid, makhrajul huruf ya, tahsinnya, panjang pendek dan lain sebagainya. Kemudian ada interview juga ya, anak dan kedua orang tua bersama panitia. Baik. Ada sedikit bagi pendaftar yang jalur prestasi ya, ini diharapkan untuk mengupload bukti prestasi ya, di bagian nanti diunggah dokumen ya, dan juga prestasinya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh panitia. Kemudian untuk info lebih lanjut ya, silakan untuk menghubungi beberapa nomor di bawah ini ya. Pertama ada Ustazah Uswatun Hasanah SPD ya, SPD guru, yaitu beliau adalah sebagai ketua panitia. Kemudian ada Ustadz Muhammad Zamri MAG ya, itu sebagai koordinator bagian penerimaan ya.
Jadi guru-guru di IPS juga sudah banyak yang S2 ya, dan insya Allah anak-anak Bapak Ibu sekalian akan dididik oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Kemudian yang ketiga ada call center IPS ya, seperti itu. Baik, yang selanjutnya adalah tentang dokumen-dokumen yang perlu diupload ya. Ya, dokumen yang perlu diupload yang pertama itu adalah mengupload bukti pembayaran atau transferannya ya untuk biaya pendaftaran bagi yang jalur reguler ya, seperti itu. Ya, berapa biayanya, yaitu Rp400.000 ya, plus 3 digit nomor pembayaran. Kemudian ada scan KTP ayah dan ibu yang asli ya, scan kartu keluarga asli. Kemudian ada scan akte kelahiran asli. Kemudian untuk yang jalur maksudnya yang pendaftar untuk SMP ya, baik itu yang SMP tahfiz maupun SMP yang reguler, itu harus ada scan rapor SD yang kelas 4 dan kelas 5. Kemudian untuk yang mendaftar di madrasah aliyah itu ada scan-nya, rapornya itu rapor SMP maupun MTS yang kelas 7 maupun kelas 8 ya, kelas 1 atau kelas 2 seperti itu. Kemudian pas foto berwarna ukuran 3x4 ya. Untuk yang putri wajib berhijab fotonya. Kemudian untuk yang jalur prestasi ya, apabila dia juara 1 berturut-turut selama 2 tahun, maka yang perlu diupload yaitu adalah bukti ya, mungkin bisa dengan rapor ataupun surat keterangan dari pihak sekolah, seperti itu. Jadi harus ada buktinya ya, seperti itu. Yang kedua adalah sertifikat dan surat keterangan hafal 5 juz Al-Quran ya, mungkin yang ditandatangani oleh kepala instansi atau tempat anak ayah bunda belajar menghafal Al-Quran, seperti itu ya. Nantinya juga akan dites oleh panitia. Kemudian terakhir itu adalah sertifikat penghargaan ya, yang seperti tadi lomba MTQ, contohnya juara 3 lomba Syahril Quran MTQ tingkat provinsi Riau, tingkat provinsi Sumbar ya. Jadi harus minimal tingkat provinsi, kalau bisa tingkat yang nasional itu lebih baik. Baik, untuk dokumen-dokumen itu sudah saya sampaikan seperti itu. Kemudian itu tentang informasi pembayaran ya. Setelah membuat akun ya, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan nomor seri pembayaran, itu ada 3 digit ya. Kemudian bayarnya itu transfernya ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri ya, atas nama IPS Riau ya. Ini sudah tertera di sini. Kemudian setelah mentransfer, maka bukti tadi diupload. Nah, maka setelah itu mengkonfirmasi ya, bahwasanya telah membayar ke nomor WA ini ya, yang sudah tertera nomor bendahara panitia, untuk dilakukan verifikasi bukti pendaftaran ya, bukti pembayaran maksudnya. Baik, gunakan kode referensi atau kode pembayaran tadi ya untuk mentransfer ya, imbuhan di belakangnya. Contoh seperti apa? Kode referensi atau kode pembayarannya adalah 345. Maka yang harus ditransfer yaitu adalah sejumlah Rp400.345 seperti itu. Kemudian untuk bagian jalur prestasi ya, ketika sudah mendaftar dan mengupload bukti prestasinya ya, seperti yang sudah ditentukan, maka segera menghubungi panitia untuk segera dikonfirmasi bahwasanya pembayarannya telah lunas ya, karena jalur prestasi tidak dipungut biaya pendaftaran. Baik, syukron. Selanjutnya itu adalah untuk pengumuman daftar ulang ya. Jadwal ujiannya untuk pengumuman kelulusan dan daftar ulang ya, sudah tertera di situ. Dan di sini. Baik, yang pertama itu adalah mendaftar ya. Di bagian menu daftar, yaitu ada di bawah menu informasi ya. Klik menu daftar, maka akan langsung diarahkan ke menu daftar. Yang pertama harus diisi adalah nama lengkap tentunya sesuai dengan akta kelahiran. Sebagai contoh ya, Rafiq Nur Alam. Untuk emailnya rafiqnuralam@gmail.com ya. Untuk nama ya, Rafiq29, password sama Rafiq29, konfirmasi password sama Rafiq29 ya. Tujuannya apa? Agar mudah diingat ya, username dan password disamakan ya. Kemudian klik daftar.
Nah, baik. Itu adalah cara untuk mendaftar ya. Untuk cara loginnya ya, itu nanti di video selanjutnya. Baik, syukron dari saya, cukup sekian. Kita lanjut di next video ya, video setelah ini itu tentang login dan lain sebagainya. Syukron. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.